Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita bertemu kembali dalam materi Adobe Illustrator. Pada materi Adobe Illustrator kali ini, kita akan membuat sebuah mockup ataupun tampilan objek berupa kaleng minuman soda. Ya, jadi pada materi kali ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembuatan label sisi dari kaleng. Kemudian kedua adalah pembuatan tutup kaleng, dan yang ketiga adalah pembuatan kaleng itu sendiri serta menempelkan desain label samping dan desain tutup kaleng. Jadi dia akan menjadi sebuah objek kaleng soda yang utuh seperti yang kita tahu saat ini. Oke, sekarang kita mulai saja membuat desainnya. Di Adobe Illustrator kita pilih Create New, Print Document. Kita pilih saja ukuran kertasnya A4. Kita atur unitnya milimeter. Kalau sudah, oke. Di Adobe Illustrator, pertama kita membuat desain labelnya terlebih dahulu. Jadi untuk sebagai gambaran, kita buka dulu. Oke, jadi sebagai gambaran kita akan membuat kaleng minuman soda seperti ini, ya. Jadi mirip seperti ini. Oke, kita ambil rectangle tools terlebih dahulu. Di sini kita buat sebuah persegi. Untuk bagian fill tool kita ambil warna merah. Kemudian line atau stroke-nya kita pilih none. Ya, jadi objek di sini persegi yang fillnya berwarna merah tanpa garis tepi. Kemudian kita tambahkan sebuah tulisan. Oke, di sini Bapak akan membuat sebuah tulisan. Jenis tulisannya kita ganti. Untuk jenis tulisannya bisa kamu download dari deskripsi video. Kita ubah warnanya menjadi putih. Oke, terakhir kita putar tulisan ini 90 derajat. Oke, kita atur agar ukurannya dia tepat. Nah, seperti ini. Berikutnya kita ambil lagi sebuah persegi atau rectangle tool. Kita buat panjang seperti ini. Untuk sementara warna persegi kita ubah menjadi warna yang lain, boleh merah, boleh biru, ataupun warna kesukaan kamu. Warna ini hanya sementara, nanti kita akan ubah menjadi warna putih. Nah, rectangle tools atau objek persegi yang kecil ini kita akan modifikasi menjadi bentuk yang lain. Jadi kita pilih pen tool terlebih dahulu. Kalau shortcut kita bisa tekan tombol P, huruf P di keyboard. Jadi kita tambahkan sebuah titik atau anchor point. Nah, untuk menambahkan pastikan di sisi pen tool dia objeknya berubah menjadi plus atau tambah.
Ya, kalau berkurang seperti ini dia akan menghilangkan titik atau mengurangi titik. Nah, setelah kita tambahkan titik, 4 titik ini, kita atur menggunakan Direct Selection Tool atau shortcut di keyboard. Kita bisa tekan tombol A, alpha. Kemudian kita modifikasi seperti ini untuk objeknya. Oke. Nah, agar lebih terlihat rapi, titik-titik yang di tengah ini kita ubah menjadi sebuah kurva. Ya, jadi caranya kita blok ke titik 4 ini tanpa memblok atau memilih titik yang ada di pinggir. Jadi hanya 4 titik yang kita tambahkan tadi. Pada bagian convert di atas, kita pilih convert to smooth. Oke, kita atur sedikit supaya tampilannya lebih seimbang. Oke, ini sudah. Jadi kita pilih titiknya, kita atur menggunakan ini garis bantu. Kita atur buat seperti ini. Oke, sudah. Kita buat cukup saja seperti ini. Kemudian fill tool atau warna isian kita ubah menjadi warna putih. Kita pindahkan di bawah tulisan. Ya, jadi di sini kita transform lagi, kita putar lagi sebanyak 90 derajat seperti ini. Oke, kita atur. Ya, oke, cukup. Kemudian teks ini, teks dan shape yang kita pilih tadi, kita duplikasi, kita letakkan di bagian tengah gambar seperti ini. Ya, jadi kita atur saja. Jadi dibayangkan persegi ini kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi di sini ada objeknya, polos, objek, dan polos. Jika sudah semua objek pada label kita pilih, kemudian kita group. Pilih objek, kemudian kita group. Setelah kita group, kita jadikan label ini sebagai simbol, sehingga nanti ketika kita menempatkan pada kaleng, dia akan mudah. Ya, jadi kita aktifkan jendela simbolnya dari menu window, kemudian kita cari symbols. Nah, jadi symbols ini kita pilih atau kita checklist, sehingga pada bagian di sebelah kanan akan muncul simbol. Nah, untuk merubah objek ini menjadi simbol, kita cukup tarik atau drag ke jendela simbol. Kemudian namanya kita ubah menjadi label soda, mungkin label soda. Tipenya adalah graphic. Kemudian bagian flash registrationnya kita pilih yang center. Kalau sudah, oke.
Nah, jadi bagian pertama untuk kaleng soda sudah selesai kita buat. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, yaitu membuat tutup kaleng atau desain dari tutup kaleng di sini. Untuk membuat desain tutup kaleng, kita ambil dari toolbox sebelah kiri, kita pilih ellipse tool, ya, kita buat sebuah lingkaran. Untuk membuat lingkaran yang benar-benar bulat, kita bisa menggunakan atau membuat objek sambil menekan tombol shift pada keyboard, ya. Jadi sama ketika kita ingin membuat sebuah persegi, agar kita dapat sebuah persegi, itu kita sambil menekan tombol shift, maka objek yang terbuat adalah persegi. Jadi panjang dan lebarnya itu sama. Oke, kita kembali ke bagian ellipse atau lingkaran yang kita buat. Untuk fill kita matikan saja atau pilih none. Kemudian kita pilih untuk stroke atau garis, kita pilih warna abu-abu tua. Ketebalannya kita tambah. Oke. Jadi kita nanti di sini akan membuat beberapa lingkaran. Jadi untuk lingkaran yang pertama kita buat saja di sini ada 6, ukurannya 6. Jadi ukuran objek lingkarannya adalah 6 ketebalan garisnya. Kemudian kita buat sebuah lingkaran lagi. Oke, kita posisikan lingkaran ini dia berada di tengah. Oke, kurang. Oke, untuk mengatur dua lingkaran ini agar posisinya adalah tepat di tengah. Jadi lingkaran yang kedua ini berada tepat di tengah lingkaran yang pertama. Kita bisa blok dua lingkaran ini. Kemudian pada bagian atas akan muncul pengaturan alignment. Atau jika tidak muncul, kita ambil dari menu window, kemudian align. Jadi kita atur alignment, kita pilih, kita atur objeknya itu berada di tengah, horizontalnya di tengah dan vertikalnya juga di tengah, sehingga objeknya akan titik pusatnya sama. Nah, kemudian jika kita ingin mengatur lingkaran yang kecil ini, kita atur perbesar agar posisi titik tengahnya tidak berubah. Kita bisa sambil menekan tombol shift dan alt. Jadi kita atur seperti ini. Jadi kita tekan tombol shift dan alt, kita tarik sehingga ukurannya berubah, namun titik tengahnya tetap sama. Di lingkaran yang dalam, ketebalannya kita ubah menjadi 3. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita akan buat desain dari tutup atau pembuka kaleng. Ya, kita ambil lagi sebuah lingkaran. Kita ambil sebuah lingkaran. Kemudian kita duplikasi lingkaran yang dibuat ini. Ukurannya kita perkecil.
Kemudian kita blok kedua lingkaran ini. Oke, kita pilih kedua lingkarannya. Sambil untuk memilih beberapa objek, kita sambil menekan tombol Shift. Ya, kemudian kita buka jendela Window, kemudian Pathfinder. Nah, di bagian Pathfinder kita pilih kita akan gabungkan objeknya. Jadi pilih add to shape area, kemudian kita expand. Jika sudah, kita buat sebuah elips lagi. Jadi kita buat ellipse tool lagi, kemudian bagian fill-nya kita samakan dengan outline atau stroke-nya. Kita buat saja di luar terlebih dahulu. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita ubah dari ellipse ini menggunakan direct selection tool. Pada bagian titik bawah atau anchor yang bawah, kita tarik sedikit, kita tarik seperti ini. Oke, kemudian kita buat lagi ellipse tool, tetapi untuk stroke atau warna garisnya kita pilih none, dan warna fill-nya atau warna isiannya kita pilih white. Jadi kita buat seperti ini. Kita atur posisinya. Oke, kalau sudah, kita duplikat, tetapi ukurannya kita perkecil. Yang kedua, oke, kita buat seperti ini. Oke, cukup. Sekarang objek ini kita blok, kita pilih semua, kita jadikan grup. Sekarang kita pindahkan ke tengah lingkaran yang kita buat. Oke, jadi seperti ini desain tutup kaleng yang kita buat. Seperti tadi, kita blok semua objeknya, kita jadikan satu grup, kemudian pastikan jendela simbol masih terbuka, kita tarik. Jadi kita drag tutup kaleng ini ke bagian simbol. Name-nya bebas. Di sini Bapak buat tutup kaleng. Tipenya adalah graphic. Flash registration, kita pilih titiknya tengah. Kalau sudah, oke. Jadi di sini kita sudah membuat label dan desain tutup kaleng. Pada bagian ketiga ini, kita akan membuat desain dari kaleng soda yang akan kita tempel label ini.
Jadi dari toolbox kita ambil sebuah rectangle, sebuah persegi, kita buat sebuah persegi panjang seperti ini. Nah, karena kan di bagian kaleng di sini ada permukaan yang pada bagian atas dia akan sedikit mengecil. Ya, jadi persegi ini kita akan modifikasi menyerupai bentuk kaleng. Ya, jadi kita pilih pen tool. Pada bagian sebelah kanan kita tambahkan satu buah titik. Kemudian di atas kita tambah dua buah titik. Berikutnya di bagian bawah kita tambah satu titik. Oke, sudah cukup. Sekarang kita atur menggunakan direct selection tool. 3 titik yang bagian atas kita blok di sini. Kemudian kita tarik ke dalam seperti ini. Titik kedua kita tarik, kita dekatkan, kemudian titik yang ketiga kita tarik ke bawah. Jadi kita buat seperti ini. Nah, kemudian di bagian kiri titik ini kita samakan posisinya. Oke, sehingga di sini adalah objek garis yang lurus. Jadi pastikan di sini adalah garis lurus. Sekarang kita berpindah ke bagian bawah. Di sini cukup pada sudut objek kita tarik ke dalam seperti ini. Oke, mungkin seperti ini sudah cukup. Agak kita tarik sedikit. Oke. Berikutnya kita akan jadikan objek ini menjadi bentuk tabung. Oke, jadi setelah kita modifikasi seperti ini hasilnya. Berikutnya kita jadikan objek ini menjadi objek 3 dimensi seperti materi sebelumnya, yaitu menggunakan efek, kemudian 3D, kita pilih revolve. Kita sini checklist pada bagian preview. Nah, untuk mendapatkan gambar atau desain yang sudah kita buat pada permukaan objek, kita pilih map art. Ya, jadi permukaan objek di sini dia berbeda-beda sesuai objek yang kita buat. Jadi kita tentukan dulu permukaan mana yang akan kita berikan desain. Nah, permukaannya itu dapat dilihat melalui tampilan yang bergaris merah di objek seperti ini. Oke, sebagai contoh, ini adalah bagian tutup atas. Kita berikan desain gambar tutup, yaitu pada bagian simbol, kita cari objek tutup kaleng. Ya, kemudian kita pilih scale to fit agar ukurannya tepat. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita cari lagi desain atau surface untuk bagian sisi kaleng. Oke, bagian ini kita pilih simbol, kemudian kita pilih gambar label. Kita scale to fit agar ukurannya tepat seperti ini. Kalau sudah oke. Ya. Jadi seperti ini tampilan mockup kaleng minuman soda yang sudah kita buat.
Nah, sekarang silakan kamu buat sebuah desain dari kaleng soda dengan tampilan label ataupun pinggiran yang lain sesuai kreasi yang kamu buat. Oke, bisa berdasarkan merek, sebuah merek ataupun desain kreasi kamu sendiri. Oke, cukup sekian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, kita simpan dulu filenya. Oke, kita simpan dulu filenya dengan nama desain kemasan soda. Kalau sudah simpan, oke, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Sampai jumpa.